Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almania Syafira dari kelas A NPM 18.1057. Hari ini akan menjelaskan tentang perlindungan nasabah polis asuransi jiwa. Diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum asuransi. Yang pertama, pendahuluan. Alasan memilih materi ini karena pentingnya pemahaman mengenai asuransi jiwa, karena merupakan salah satu perlindungan terhadap kehilangan finansial penghasilan bagi keluarga. Salah satu cara menabung untuk masa mendatang, perlindungan atas resiko meninggal dunia akibat penyakit-penyakit penyebab utama meninggal dunia. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk memiliki asuransi jiwa, sehingga mendapat perlindungan terhadap resiko-risiko penyebab kematian. Alasan kenapa asuransi jiwa penting untuk kamu, kematian adalah hal yang pasti. Tidak perlu khawatir selama kamu hidup, kamu dapat memanfaatkan sebagai alternatif berinvestasi. Contoh kasus, PT Asuransi Jiwa Kresna atau yang lebih dikenal dengan Kresna Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang berdiri sejak tahun 1991 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan sebelumnya pernah bernama Asuransi Jiwa Mira Life hingga tahun 2009. Perusahaan tergabung dalam grup Kresna. Hadir sejak tahun 90-an, Kresna Life memiliki cukup banyak produk asuransi. Di antaranya adalah produk asuransi untuk individu dan produk asuransi untuk kelompok. Kresna Life adalah salah satu perusahaan asuransi yang berada di bawah naungan Kresna Group yang didirikan pada 1991. PT Asuransi Jiwa Kresna berkomitmen untuk menjadi salah satu perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Hingga tahun 2018, Kresna Life mencatat premi hingga di atas 3 triliun. Pencapaian tersebut yang mendasari Kresna Life untuk melantai di bursa jika nilai kapitalisnya sudah mencapai 5 triliun. Rencana tersebut dilakukan Kresna Life untuk membidik pasar asuransi syariah. Kresna Life menilai pangsa pasar asuransi syariah masih cukup besar. Fakta-fakta kasus asuransi jiwa Kresna. Dari dokumen yang diperoleh CNBC Indonesia untuk produk Keylita Kresna, manfaat investasi yang ditawarkan sejak 10 Juni 2019 cukup tinggi, di atas rata-rata deposito perbankan. Bahkan ada yang manfaat investasi per tahunnya mencapai 9,75% fixed rate. Perinciannya untuk kategori pertama dengan jumlah premi di kisaran 50 juta sampai 500 juta. Imbal hasil dengan jangka 3 bulan sebesar 7,75%. Tertinggi 24 bulan 9%. Pada kategori kedua dengan nilai premi 500 juta sampai 1 miliar, imbalan hasilnya 8% untuk jangka waktu pembayaran premi 3 bulan dan 3,25% untuk 24 bulan. Kategori selanjutnya dengan nilai premi 1 miliar sampai 2,5 miliar. Manfaat investasi sebesar 8,25% dengan jangka waktu 3 bulan dan tertinggi 9,50% untuk jangka waktu 24 bulan. Terakhir, premi di atas 2,5 miliar, imbal hasilnya sebesar 9% untuk jangka waktu 3 bulan dan 24 bulan sebesar 9,75%. Ada dua hal yang disoroti. Pertama, terjadi kesalahan dalam pembentukan harga produk tersebut alias mispricing. Produk saving plan yang ditawarkan melalui bank asuransi itu ternyata dijanjikan memiliki guarantee return sebesar 9-13% per tahun selama 2013 hingga 2018 dengan periode pencairan setiap tahun. Return yang dihasilkan dari saving plan ternyata lebih besar dibandingkan dengan tingkat deposito full year 2018 antara 5,2 hingga 7% per tahun. Tingkat imbal hasil ini juga lebih besar dari obligasi korporasi dengan rating single A hingga triple A antara 8 hingga 9,5% per tahun. Dan return Jiwasraya juga bahkan lebih tinggi dari kinerja indeks harga saham gabungan selama tahun 2018, yakni 2,3%. Putusan pengadilan, PT Asuransi Jiwa Kresna resmi dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara paling lama 45 hari sejak putusan Pengadilan Niaga nomor 389 PDT Sus PKPU 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
diucapkan pada 10 Desember 2020. Putusan itu mengabulkan gugatan yang diajukan salah satu pemegang polis gagal bayar asuransi tersebut, yakni Lukman Wibowo. Bersamaan dengan para kreditur Kresna lainnya juga diminta menghadiri rangkaian kegiatan rapat dan pertemuan dengan pengurus PKPU untuk pendaftaran piutang, pencocokan piutang, dan pembahasan rencana perdamaian. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah aspek hukum yang timbul dari asuransi jiwa? Yang kedua, bagaimana akibat hukum atau tanggung jawab dari asuransi jiwa? Yang ketiga, upaya apakah yang harus dilakukan agar nasabah mendapatkan perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang gagal bayar? Yang pertama, pembahasan yang pertama. 1. Aspek hukum yang timbul dari asuransi jiwa. A. Pada asuransi jiwa, peristiwa yang tak tertentu terjadi bila terjadi kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan dalam polis. B. Pada asuransi jiwa, jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu menurut pasal 305 KUH Dagang. Yang C. Aspek hukum pada perjanjian asuransi jiwa melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan jaminan kepastian hukum bagi yang tertanggung dan juga menjamin baik kepada orang yang jiwanya diasuransikan uang, berarti bahwa apabila terjadi pada tenggang waktu yang ditentukan tidak terjadi sesuatu, maka kepadanya dapat diterima uang pertanggungjawabannya. Yang kedua, akibat hukum atau tanggung jawab dari asuransi jiwa. Urusan asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-undang asuransi terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan, usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya, atau disebut KUHD, asuransi jiwa diatur dalam buku 1 bab 10 pasal 302 hingga 308. Menurut ketentuan pasal 302 KUHD, yaitu, jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan selama perjanjian. Dan menurut pasal 303 KUHD, orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu, bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya. Berdasar kedua pasal tersebut, jelas bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya dan bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. 3. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap perusahaan asuransi yang gagal bayar. A. Polis asuransi sebagai bukti perjanjian pertanggungan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan pertanggungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak polis berbeda dengan format perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral dan tidak ada tawar-menawar. Pihak asuransi berjanji untuk mengganti sejumlah kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa tidak bisa memaksa pemilik polis untuk membayar premi asuransi. Maka dari itu, nasabah atau tertanggung haruslah benar-benar membaca isi dari polis asuransi yang diberikan perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi biasanya memberikan tenggang waktu membaca isi polis selama 30-45 hari. Maksudnya, dalam tenggang waktu tersebut, nasabah tidak setuju terhadap isi polis asuransi tersebut, maka sang tertanggung dapat meminta pembatalan polis dan meminta premi yang telah dibayarkannya dikembalikan. Dan apabila lewat dari waktu tersebut, maka dianggap kedua belah pihak setuju dengan isinya. B. Perlindungan hukum bagi pemegang polis menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, terutama pasal 5, 7, 8, 9, dan 10. C. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 225 KMK 017/1993. Peraturan pemerintah mengenai masalah klaim ini diatur pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 225 KMK 017/93 pasal 15 yang berbunyi, perusahaan asuransi harus telah menyelesaikan pembayaran klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.
Yang D, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 92. Kesimpulan, bisnis asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Di satu pihak tertanggung selaku pemegang polis terjamin resiko yang diasurasikannya. Dan di lain pihak, perusahaan asuransi dapat menggunakan dana yang disetorkan tertanggung untuk kepentingan bisnis yang lebih besar, sehingga terjadi win-win solution. Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan pertanggungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung sebagai sebuah perjanjian yang menjadi acuan utama apabila terjadi perselisihan. Kewajiban tertanggung untuk membaca polis asuransi karena apabila kewajiban ini tidak dilakukan oleh calon pemegang polis, maka si tertanggung dianggap menyetujui segala hal yang diperjanjikan dalam polis asuransi tersebut. Kewajiban penanggung untuk menjelaskan isi polis asuransi secara jelas, benar, jujur, dan lengkap. Ada kalanya perusahaan asuransi melalui agen-agennya suka lalai melakukan hal-hal yang sebenarnya wajib dilaksanakannya demi kepentingan finansial semata dalam mengejar komisi atau pendapatan si agen atau perusahaan asuransi. Sengketa antara tertanggung dan penanggung adalah proses perdata, bukan pidana, karena hubungan hukum yang terjadi antara tertanggung dan penanggung karena adanya perjanjian yang berupa polis asuransi, maka penyelesaian sengketa pun haruslah melalui proses yang ditentukan dalam perjanjian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 92, dan Kepmenke Nomor 225/93 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 99 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagai payung hukum bagi nasabah atau tertanggung dalam mendapatkan hak-haknya selaku pemegang polis asuransi. Yang terakhir ada saran. Dengan semakin tinggi gaya hidup dan tingkat ekonomi yang telah dicapai, kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dalam melindungi keuangan keluarga semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut dan banyaknya perusahaan asuransi jiwa sekarang ini, berbagai pertimbangan dalam memilih asuransi juga semakin bertambah. Berikut berbagai pertimbangan yang dapat kalian lakukan sebelum memilih asuransi jiwa untuk kalian dan keluarga kalian. Yang pertama, kenalilah produk asuransi jiwa. Kemudian lihatlah kondisi finansialmu dalam menetapkan premi. Kemudian ketahui besarnya uang pertanggungan atau UP. Terus memperhatikan perusahaan asuransinya. Pastikan agen asuransi yang melayani kita berlisensi. Pilih yang punya layanan terbaik. Teliti isi polis. Yang terakhir, miliki asuransi jiwa saat sehat dan muda. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.